Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada lagi di masjid yang mulia ini. Setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah, kita akan lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita laksanakan sampai menjelang duha nanti mendatangkan manfaat yang banyak, juga keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tafsir Alif Lam Mim sudah kita lewati tentang huruf-huruf muqatta'ah ini, bahwa huruf-huruf muqatta'ah pun menjadi bagian dari tanda kemukjizatan Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, dzalika maknanya hadza, ini, kitab ini, la raiba fihi, la syakka fihi, tiada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tentang takwa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Ubay bin Ka'ab balik bertanya, pernahkah engkau berjalan di jalan yang dipenuhi dengan duri? Pernah, kata Umar. Apa yang kamu lakukan? Kata Ubay bin Ka'ab. Syammartu wajtahattu, aku akan berhati-hati ketika berjalan di jalan yang dipenuhi duri. Ubay bin Ka'ab menjawab, mengatakan fadzalikat taqwa, itulah takwa. Kesimpulan dari ayat kedua ini, dzalikal kitab, Alkitab yang disebutkan di ayat kedua ini adalah tafsir dari as-sirat al-mustaqim. Di dalam surat Al-Fatihah, jalan yang lurus itu adalah dzalikal kitab, Al-Quran, yang merupakan petunjuk yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang akan mengantarkan kita kepada nilai-nilai takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Ya, karena perintah dan larangan ada di dalam Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, semakin banyak perintah dan larangan yang akan kita ketahui, dan semakin besar peluang kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau tidak, lantas bagaimana kita ingin menjadi orang bertakwa? Padahal ilmu tentang ketakwaan itu ada dalam Al-Quran. Ya. Yang lebih nggak masuk di akal lagi, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah menunjukkan siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Kita yang minta 17 kali minimal dalam satu hari, ketika jauh dari Al-Quran berarti basa-basi.
tidak serius dengan permohonan kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengimani hal yang gaib. Iman secara harfiah artinya at-tasdiq. Iman artinya keyakinan. Ini secara bahasa ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun mengatakan demikian. Kalau dikatakan iman artinya keyakinan. At-tasdiq. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yu'minun yusaddiqun, meyakini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah kemudian menyimpulkan tentang definisi iman ini, ammal iman fil lughah fayutlaqu ala tasdiq al-mahd. Iman secara mutlak dalam bahasa artinya at-tasdiq. Ya, mutlaqut tasdiq atau at-tasdiqul mahdu. Ya. Keyakinan saja itulah iman secara bahasa. Fa amma idza stu'mila mutlaqan, ya, tapi kalau dikatakan iman dalam istilah syariat, dalam istilah Islam, fal imanu syar'iyyul matlubu la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Maka iman yang syar'i itu, yang dimaksud oleh syariat itu, ya, yang dituntut untuk kita miliki, tidak akan ada kecuali dalam bentuk i'tiqadan, keyakinan, wa qaulan, perkataan, wa amalan, dan perbuatan. Ya, jadi iman bukan hanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah saja, tetapi ini pendapat ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama sholihin yang akan datang sampai hari kiamat. Inilah definisi mereka tentang iman. Ya. Iman terdiri dari 3 unsur, i'tiqadan atau at-tasdiq, kemudian qaulan, ya, dan amalan. Akidah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Tidak cukup hanya keyakinan saja, harus diucapkan minimal la ilaha illallah ucapannya. Kemudian harus terefleksi dalam bentuk perbuatan. Apa yang dilakukan oleh seorang yang beriman adalah gambaran dari iman yang ada di dalam dadanya. Jadi dalam sejarah Islam pernah ada kelompok yang meyakini iman itu hanya yang ada di dalam hati saja. Iman tidak akan berubah, dia tetap stabil. Ya. Karena iman menurut mereka apa yang ada di dalam hati saja, la yazidu wa la yanqus. Stabil, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Maksiat sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang muslim tidak akan menggugat keimanannya. Ketaatan sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang muslim tidak akan menambah keimanannya. Ini kelompok Murji'ah namanya. Ya. Aliran ini sudah nggak ada lagi dalam bentuk kelompok. Tapi dalam bentuk keyakinan ada yang meyakini seperti ini, bahwa kalau ditegur misalnya, ya, supaya sholat misalnya, supaya sholat pada waktunya, jawabannya apa? Iman itu ada di sini. Seorang muslimah ketika ditegur supaya memakai hijab, supaya memakai jilbab, jawabannya apa? Iman itu di sini. Ya. Yang penting hati kita bersih. Jadi pernyataannya seolah-olah benar, ya, padahal tidak. Ya. Apa yang tampil pada diri seorang muslim itu adalah gambaran dari keimanannya. Semakin beriman dia, semakin banyak ajaran Allah dan Rasulnya yang dia terapkan dalam kesehariannya. Ya.
Itu namanya murji'ah, ya, kelompok murji'ah. Wa minhum man fassara bil khasyah. Kemudian tapi sebelumnya hakadza dzahaba ilaihi aktsarul a'immah. Inilah pendapat mayoritas ulama. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Ubaid, dan bahkan dikatakan ijma' annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan, perbuatan selain keyakinan yang bisa bertambah dan bisa berkurang, fluktuatif. Ya, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Ini konsep yang dikenalkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, ketika kita tergerak untuk ke masjid, ini pertanda bahwa iman kita sedang meningkat. Kata Rasulullah SAW, "Man i'tadal masjid fashhadu lahu bil iman." Barang siapa yang mondar-mandir ke masjid, maksudnya untuk sholat, ya, maka saksikanlah bahwa dia itu orang beriman. Ya. Wa minhum man fassara bil khasyah liqauli ta'ala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ada yang menafsirkan yu'minun bil ghaib, beriman kepada yang ghaib ini artinya alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Tuhannya di saat ghaib. Surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya. Di sini di surat Al-Mulk memakai kata yakhshawna rabbahum bil ghaib. Di surat Al-Baqarah yu'minuna bil ghaibi. Jadi yu'minun di sini maksudnya adalah yakhshaun. Menurut sebagian ulama, yakhshaun dari kata khasyah, rasa takut. Dasar lainnya man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, surat Qaf ayat 33. Barang siapa yang takut kepada Allah yang Maha Rahman saat kondisi ghaib, saat dia dalam kondisi dia tidak melihat Ar-Rahman itu, dan datang kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Ya. Wal khasyah khulasatul iman wal ilmi. Sedangkan khasyah itu, rasa takut itu adalah intipati dari iman dan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsha dari kata khasyah, ya, rasa takut. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah hamba-hambanya yang berilmu saja. Semakin berilmu seseorang, maka rasa takutnya semakin tinggi kepada Allah. Artinya di sini mungkin maksudnya penerapan iman itu akan tampak pada tindakan, pada perbuatan, sikap. Kalau iman itu kan abstrak, ya. Semuanya bisa mengatakan saya beriman, saya orang yang beriman, semuanya bisa bilang itu. Tapi alhamdulillah, keputusan yang Allah buat bukan hanya berdasarkan perkataan. Ya, kalau hanya perkataan yang diambil, yang menang orang munafik. Gitu. Ya. Nanti akan kita lihat ayat ke 8 sampai ayat 20. Dan rata-rata lah ayat Quran kalau berbicara tentang orang munafik, kata-kata yang sering dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qala yaqulu, artinya berkata. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Kalau Allah tidak memberitahu kita, bisa kita nggak tahu isi hati mereka. Ya. Kalau keimanan itu cukup dengan kata-kata, ya, yang menang orang munafik. Mereka indah dalam berkata-kata. Jangankan orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW pun bisa terpukau
kalau orang munafik itu berbicara. Ya. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu wahai Muhammad melihat orang-orang munafik itu, kamu akan kagum dengan penampilannya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata-kata, pasti kamu tergerak untuk mendengarkannya, terpukau. Ini konteksnya Rasulullah SAW. Apalagi kita. Ya. Jadi orang munafik itu senjatanya adalah penampilan dan perkataan. Ya mohon maaf kalau ada yang menjadi salesman di sini ya. Kadang-kala yang namanya sales ya, orang nggak berniat membeli, jadi beli gara-gara dia. Penampilannya necis, ya, pakai dasi dan seterusnya. Kata-katanya juga baik, ini begini, dengan penampilan dan bahasa tubuh yang sangat meyakinkan gitu. Ya, sampai-sampai orang yang nggak berniat beli jadi beli. Di dalam Al-Quran, saya tidak mengatakan sales itu munafik, bukan. Ya, enggak ada hubungannya, insya Allah. Ya, ini ungkapan Al-Quran, ini supaya gambaran kita itu baik. Gitu. Tentang ayat ini di dalam surat Al-Munafiqun, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jadi dua sifat ini yang Allah katakan tentang orang munafik. Ya. Salah satunya wa iyaqulu, berkata-kata. Jadi senjata orang munafik itu qala yaqul. Andalan orang-orang munafik itu adalah perkataan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, dan seterusnya qala yaqulu. Ya, jadi kalau keputusan yang Allah buat hanya berdasarkan perkataan, yang menang orang munafik. Tapi alhamdulillah tidak. Ya. Penilaian Allah bukan hanya berdasarkan perkataan, tetapi juga sikap. Tiga hal. Niat, ya, atas keyakinan, kemudian perkataannya bagaimana, kemudian sikapnya seperti apa. Jadi tiga hal itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai, dan kita juga bisa menilai seseorang itu dari sisi itu. Tapi dari sisi yang apa yang ada dalam hati kita nggak bisa. Yang kita bisa nilai apa yang tampak saja, ya, perkataannya bagaimana, kemudian sikap tingkah lakunya bagaimana. Oh, berarti dia orang beriman. Gitu. Yang sesungguhnya wallahu a'lam. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala presisi 100% Allah tahu kondisi yang sebenarnya. Tidak ada yang tertutup-tutupi. Jadi di surat Fatir ayat 28 ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin berilmu seseorang, seharusnya dia semakin takut kepada Allah. Ulama, berarti yang paling takut kepada Allah itu ulama. Jadi kalau ada ulama yang terkesan gak takut sama Allah, berarti dia bukan ulama. Orang-orang saja yang mengatakan dia ulama. Nah, makanya kita juga jangan cepat-cepat mencap seseorang sebagai ulama. Ya, baru pintar ngomong sedikit sudah ulama, sudah ustadz panggilannya, gitu. Ya. Padahal ilmunya ya belum tentu juga. Ya. Jadi kadang-kadang kita lah yang salah gitu, terlalu cepat. Ya. Melabel seseorang ya sebagai ulama, ya sebagai ustadz. Ya, apa boleh buat, kata ustadz itu identik ya dengan seseorang yang memahami agama di kita. Padahal ustadz itu artinya guru. Ya, kalau di Mesir ustadz itu artinya profesor. Ya, bisa berkaitan dengan syariat, ilmu syariat, bisa juga berkaitan dengan ilmu yang bukan syariat, tetap ustadz namanya. Ya. Karena artinya profesor. Al-Ustadz, ad-Doktur, artinya profesor doktor, gitu, ya. Jadi seharusnya semakin mengerti seseorang tentang Allah Subhanahu Wa Taala, semakin takut dia kepada Allah, gitu. Kalau tidak seperti itu,
ya berarti ada masalah, ya. Berarti standar keulamaannya ya tidak atau belum ideal. Dengan demikian, definisi iman itu mencakup 3 hal. Keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Inilah iman. Ya. Kalau kita mengatakan iman, ya inilah iman. Jadi bukan hanya yang diucapkan. Ya, yang paling nyata itu dilaksanakan dengan perbuatan. Kita bisa menilai secara zahir saja seseorang itu beriman atau tidak dari sisi ini, perbuatannya. Ya. Kalau dari sisi perbuatannya, ya seseorang itu menurut kita ya kayaknya kurang ini imannya gitu. Kenapa ya? Karena dia sholat jarang, ya, kemudian suka bermaksiat, ya berarti keimanannya bermasalah. Ya apa boleh buat, itulah yang ilmu yang kita bisa terapkan gitu. Sehingga tidak bisa ketika ada seseorang statusnya muslim, ya, menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban seperti yang kita sebutkan di awal tadi, iman itu ada di sini gitu. Itu memang hadis, at-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu ada di sini, memang benar. Ya. Tempat bersemayamnya ketakwaan, keimanan itu ya di dalam hati. Ya. Tapi jangan cukup berhenti di situ. Ya. Dihubungkan juga dengan dalil-dalil yang lain. Jangan hanya satu hadis saja, at-taqwa hauna berarti takwa itu dalam hati, titik. Kan banyak lagi dalil-dalil lainnya yang harus dipadukan, ya. Kita tidak bisa menyimpulkan hukum hanya dari satu hadis. Ya, kalau dari satu hadis langsung menyimpulkan hukum, wah bahaya. Ya, kitanya kerepotan nanti. Ya. Rasulullah, apa yang dimaksud hadis itu apa? Seluruh yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ya, dan persetujuan. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, sejak beliau diutus sebagai Rasul sampai beliau wafat, berapa tahun itu? Sejak diutus sebagai Rasul sampai wafat 23 tahun. Ya. Dalam 23 tahun itu apa saja yang Rasulullah lakukan? Tentunya banyak. Ya. Satu hari saja banyak kan, ucapan Rasulullah satu hari aja banyak, apalagi dikali 23 tahun. Ya. Dan Rasulullah SAW hidup di zaman pertumbuhan syariat Islam. Ya. Rasulullah yang mengenalkan kan, yang mana ciri-ciri dari syariat Islam itu at-tadarruj, ada pentahapan. Yang tadinya tidak diharamkan di ujung diharamkan, ada pentahapannya gitu. Ya, berikut ajaran-ajaran yang lainnya. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan A, kemudian di hadis yang lain mengatakan lain B, jangan cepat-cepat kita katakan wah berarti ini nggak konsisten gitu. Jangan seperti itu penyikapan kita. Rasulullah hidup 23 tahun. Ya, sementara syariat itu turun sedikit demi sedikit selama 23 tahun itu. Di awal-awal Islam ada hal-hal yang dibolehkan, tapi di ujungnya itu tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau kita menyimpulkan hukum itu hanya dari satu hadis, kita akan kerepotan. Ya, karena ada ilmunya untuk menyimpulkan hukum itu, ada ilmu alatnya, usul fikih namanya. Ya. Jadi nggak sembarangan. Satu contoh. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai ada seorang pun di antara kalian yang minum sambil berdiri. Tambahannya, lanjutan dari hadis itu di beberapa riwayat, barang siapa yang minum sambil berdiri falyastaqihu, hendaklah dia muntahkan. Nah, kalau dari hadis ini berarti kesimpulan hukumnya minum sambil berdiri hukumnya
apa? Haram. Awas, hati-hati. Ya. Tidak seperti itu cara menyimpulkan hukum. Hadis itu banyak. Nah, di momentum yang lain, ini tentang minum sambil berdiri ya. Ali radhiyallahu anhu ketika selesai tawaf 7 putaran, beliau sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam sambil berdiri. Didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diamnya Rasulullah adalah hukum, berarti boleh. Karena prinsipnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin mendiamkan kemungkaran. Itu prinsip. Kalau itu mungkar pasti ditegur. Kalau Rasulullah diam berarti boleh. Nah, itu sumber hukum, patokan hukum. Nah, jadi di hadis yang pertama tadi la yashrabanna ahadukum qa'iman, minum sambil berdiri dilarang oleh Rasulullah. Di saat yang lain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minum sambil berdiri didiamkan oleh Rasulullah. Berarti hukumnya apa? Maksimal makruh. Ya. Kalau tidak ada alasannya, makruh hukumnya minum sambil berdiri, nggak sampai haram. Ya. Di kondisi tertentu bisa sunnah hukumnya minum sambil berdiri, yaitu ketika kita minum air zam-zam setelah sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Ketika tawaf 7 putaran, kan rangkaian amalannya yang lengkap, sholat di maqam Ibrahim disunahkan, kemudian minum air zam-zam menghadap Ka'bah sambil berdiri, gitu. Ya. Kalau itu justru bisa sunnah hukumnya, karena mengikuti hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini contoh bahwa kita jangan cepat-cepat menyimpulkan hukum, baru tahu satu hadis langsung bisa menyalahkan orang. Ya. Nggak fleksibel jadinya nanti. Akan terkesan Islam itu keras, Islam itu kasar jadinya. Ya, padahal Islam itu lembut. Ya. Pada konteksnya masing-masing tentunya ya. Ya, kalau dilecehkan ya bisa keras juga. Ya. Asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Jadi proporsional. Ada kalanya asyidda, ada kalanya ruhama. Ya. Umumnya asyidda 'alal kufar kepada orang kafir, kepada sesama muslim ruhama. Nah, ini jangan dibalik gitu. Ya. Kenyataannya sekarang ini agak kebalik kayaknya ya. Tapi kembali ke definisi iman. Jadi kalau kita dapatkan kata iman di dalam Al-Quran, ya, kita akan banyak menemukan kata iman di dalam Al-Quran, maka definisinya ini mencakup 3 hal. Ya. Keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Bahkan ini juga tiga poin ini juga berkaitan dengan ajaran-ajaran akhlak. Ya. Syukur misalnya. Syukur baru dikatakan syukur kalau mencakup 3 unsur ini. Kata para ulama, syukur itu adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi batinan. Ya, mengakui adanya nikmat dari sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam batin, di dalam hati. Wat tahaddutsu biha zahiran, dan dibicarakan secara zahir tentunya dengan lisan. Wal isti'anatu biha ala ta'atillah, dan menggunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencakup 3 unsur. Unsur hati, syukur itu adalah pengakuan itu dalam hati. Al-i'tiraf, pengakuan akan nikmat dari sang pemberi nikmat di dalam hati. Kita yakini bahwa prestasi-prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita itu kita raih semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah lah yang memberikannya kepada kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, kekuatan kita, bukan. Semuanya itu karena Allah lah yang memberikannya kepada kita. Itu yang kita
yakini di dalam hati. Kalau tidak seperti itu keyakinan kita dalam hati, berarti bukan syukur namanya. Gitu. Jadi syukur itu diawali dengan keyakinan dalam hati bahwa nikmat, misalnya sekarang kita mendapatkan nikmat sehat sehingga bisa ke masjid. Nikmat sehat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ternyata banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ke masjid padahal dia jaga makanan, dia olahraganya juga rajin. Gitu. Tapi ternyata tetap nggak bisa ke masjid. Alhamdulillah kita bisa ke masjid dari nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah ya, dari nikmat yang kita rasakan tadi. Kemudian kita pakai nikmat sehat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita datang ke masjid. Jadi kehadiran kita di sini ini adalah merupakan rasa syukur kita yang komplit ini. Ya. Yang jarang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sedang dalam konteks bersyukur kepada Allah ini sekarang ini. Karena nikmat sehat, nikmat waktu luang itu kita pakai dalam rangka hadir di majelis ini. Ini bentuk ketaatan. Gitu. Sementara Rasulullah SAW bersabda, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirum minan nas, yang banyak manusia terpedaya oleh dua nikmat ini, tidak mau menggunakan semaksimal mungkin dua bentuk nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Kalau sudah sakit baru ingat semuanya. Kenapa dulu saya jarang ke masjid? Kenapa dulu saya tidak jarang atau tidak rajin tilawah? Kenapa banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Begitu juga ketika sudah mepet, nyesel, kenapa waktu luang tadi nggak dipersiapkan. Ya. Alhamdulillah, dua bentuk nikmat yang Rasulullah katakan banyak manusia yang terpedaya oleh dua nikmat itu, di pagi ini di tempat ini kita tidak terpedaya. Alhamdulillah, ya kita manfaatkan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ghaibu al murad hahuna faqad ikhtalafat ibaratus salaf fihi. Tentang apa konkretnya ghaib yang dimaksudkan di dalam ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Semuanya benar kata Imam Ibnu Katsir, ya, tidak ada yang salah dari pendapat-pendapat itu. Semua pendapat-pendapat mereka adalah bagian dari ghaib itu. Ada yang mengatakan ghaib itu adalah surga dan neraka, ya benar. Ya. Jadi yang disebutkan oleh para ulama adalah bagian dari yang ghaib itu. Gitu. Ghaib itu sendiri ya sesuatu yang luas maknanya. Allah ghaib, ya. Hari kiamat ghaib, malaikat ghaib, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang kata Imam Ibnu Katsir, ya. Wa kulluha sahihatun tarji'u ila annal jami'a muradun. Semuanya itu adalah maksud dari ghaib. Nah, suatu kali Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya, man khairu khalqillah, ya, sebaik-baik makhluk Allah itu siapa? Malaikat, kata para sahabat. Kalau malaikat sih wajar kata Rasulullah, karena mereka berada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan itu, bukan mereka. Para sahabat kemudian mengatakan, kalau begitu kami ya Rasulullah. Kembali Rasulullah mengatakan, kalau kalian sih wajar karena kalian berada di sekelilingku. Ya, kalau nggak mengimaniku, kebangetan begitu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Akhirnya nyerahlah para sahabat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, bal qaumun, ya. Yang dimaksud adalah suatu kaum yang beriman kepadaku,
yang mengamalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, padahal mereka belum pernah bertemu denganku. Ya. Mereka mengamalkannya, mempelajarinya dari lembaran-lembaran suci saja. Tapi mereka mau dan tergerak untuk mengimaninya. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Rasulullah sedang berbicara tentang kita di sini. Ya. Atau di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna?" Apakah ada orang yang lebih baik dari kami? Maksudnya para sahabat. Aslamna ma'aka wa jahadna ma'ak. Kami berislam, kami Islam bersamamu dan berjihad bersamamu. Rasulullah menjawab, "Na'am, ada. Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni." Suatu kaum yang datang setelah kalian mengimaniku dan padahal mereka tidak pernah melihatku. Jadi ini bagian dari ghaib juga. Ghaib terbagi dua, ada ghaib nisbi, ada ghaib hakiki. Rasulullah SAW ghaib nisbi. Ya, dulu tidak ghaib, sekarang ghaib karena kita tidak pernah bertemu. Ya. Kalau ghaib hakiki, ya sama sekali kita siapapun belum pernah melihatnya. Surga, Allah itu ghaib hakiki. Kalau Rasulullah SAW ghaib juga, tapi ghaibnya ghaib nisbi. Ya, sebagian umat Islam ada yang pernah bertemu dengan beliau. Kita lanjutkan. Wa yuqimunas shalah. Qala Muqatil bin Hayyan iqamatuha. Iqamatuha al-muhafadzatu ala mawaqitiha. Ya, menegakkan, ya. Bukan yu'adduna, bukan melaksanakan. Kata yang dipakai di dalam Al-Quran adalah menegakkan sholat, bukan menunaikan sholat. Apa arti menegakkan sholat? Muqatil bin Hayyan rahimahullah mengatakan, al-muhafadzatu ala mawaqitiha, ya, menjaga sholat itu di waktu-waktunya, wa isbaghut tuhur, dan seksama dalam bersuci, berwudu, fiha, wa tamam ruku'iha, melaksanakan ruku' dengan sempurna, begitu juga dengan sujud. Wa tilawatul Qur'an fiha, membaca Al-Qur'an di dalam salat. Karena baca Al-Qur'an dalam salat hukumnya sunnah. Ya, membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Wa tasyahhud was shalah, membaca tasyahud, membaca salawat kepada Nabi SAW. Fahadha iqamatuha, itulah maksud menegakkan sholat. Jadi bukan ala kadarnya, bukan hanya menggugurkan kewajiban, ya, tetapi seksama dalam menunaikannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang telah kami karuniakan kepada mereka. Ikhtar Ibnu Jarir annal ayata amatun fi zakah wan nafaqat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, nah ini nama ini Ibnu Jarir At-Tabari. Ini adalah bisa dikatakan gurunya Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir sebenarnya namanya Tafsirul Qur'anil Azim, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Terdiri dari 4 jilid. Itu yang saya miliki, ya, 4 jilid. Dicetak dalam 4 jilid. Nah, yang 4 jilid ini, tafsir Ibnu Katsir yang 4 jilid ini, asal muasalnya sebenarnya tafsir, ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang terdiri dari 20-an jilid kalau nggak salah. Ya. Panjang lebar Imam Tabari atau disebut tafsir Tabari. Ya. Panjang lebar beliau mengungkap ulasan ayat di dalam kitab tafsirnya itu. Ya.
Namun di muqaddimahnya Imam Ibnu Jarir mengatakan, mewanti-wanti para pembaca kitabnya, aku himpun di dalam kitab tafsirku ini segala sesuatu yang berkaitan dengan ayat yang aku bahas, tanpa menverifikasinya, tanpa menyeleksinya. Hendaknya yang membaca kitabku ini berhati-hati. Gitu. Ya. Jadi kalau baca tafsir Thabari kita hati-hati, jangan ditelan semuanya, karena Imam Thabari tidak menyeleksi hadis-hadis yang beliau terangkan di dalamnya. Bahkan tidak sedikit terdapat riwayat Israiliyat di dalamnya, cerita turun temurun dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Adam, tentang anak-anak Nabi Adam, tentang apa lagi? 7 orang Ashabul Kahfi, namanya siapa, nama anjingnya pun ada gitu di dalam tafsir Thabari, karena sumbernya Israiliyat, cerita turun temurun ya, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani. Itu ada di dalam tafsir At-Thabari. Makanya Imam Ibnu Katsir pun tergerak untuk menyeleksi riwayat-riwayat tafsir yang ada di tafsir At-Tabari itu, beliau pilihkan yang sahih-sahih saja. Kalau terpaksa harus mengambil yang tidak sahih, beliau akan menjelaskannya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, background ilmunya adalah hadis. Ya, beliau bukan ulama tafsir. Ya, beliau adalah ulama hadis, makanya gelarnya adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh Abul Fida Ismail bin siapa saya lupa, bin Katsir ya, rahimahullah. Jadi Al-Hafidh adalah gelar bagi ulama-ulama yang menguasai minimal 100.000 buah hadis. Ya, diberi gelar Al-Hafidh. Ya, di zaman ulama kita terdahulu yang hafal Quran itu sudah biasa. Ya. Ibarat kita sekarang hafal Al-Fatihah, ada yang bangga gak hafal surat Al-Fatihah? Gak ada, karena memang sudah semestinya. Nah, di zaman dulu ulama hafal Quran itu memang sudah semestinya. Bahkan rata-rata umat Islam di zaman itu hafal 30 juz gitu. Jadi memang sudah standar gitu, sehingga gak ada gelarnya. Baru ada gelar di zaman kita, di mana jarang-jarang yang hafal Quran. Gitu. Ketika ada yang hafal Quran itu satu hal yang luar biasa. Tapi sekarang ini semakin banyak, alhamdulillah, luar biasa. Ya, kalau di zaman kita dulu, ya zaman saya lah ya, kan kondisinya mungkin beda. Waktu saya SD hafal lam yakunil saja udah hebat sekali. Jadi hafal juz 30 bukan 1 juz ya. Sampai lam yakunil saja itu sudah hebat gitu. Anak SD hafal lam yakunil itu satu hal yang luar biasa. Nah, kalau sekarang yang hafal 30 juz sudah tidak terhitung, alhamdulillah ya. Kembali, Ikhtara Ibnu Jarir annal ayah amatun fi zakah wan nafaqah. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini sering diambil pendapatnya oleh Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena Imam Ibnu Katsir ya, mengacu ke tafsir Thabari dalam menghimpun kitab tafsirnya, riwayat-riwayat tafsir yang ada di dalam Tafsirul Qur'anil Azim itu. Gitu. Jadi seleksi, ya, beliau menyeleksi hadis-hadis yang bisa dipakai di dalam kitabnya. Kalaupun hadisnya dhaif, beliau akan menjelaskan ya, bahwa ungkapan ini hadisnya mungkar. Mungkin maksudnya hadis itu banyak beredar di kalangan umat Islam. Ya. Imam Ibnu Katsir ingin menjelaskan kalau hadis ini hadis mungkar, nggak bisa diterima ini, jangan dipakai. Nah, gitu. Jadi ada penjelasannya, tidak hanya disitir tanpa penjelasan. Ya. Jadi Imam Ibnu Katsir background ilmunya sebenarnya ilmu hadis. Ya. Beliau menghimpun riwayat-riwayat hadis yang berkenaan dengan tafsir Al-Quran di dalam kitab tafsirnya.
Beliau katakan di sini, ya, menyitir pendapat Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ayat ini wa mimma razaqnahum yunfiqun ammah, umum. Konteksnya bisa zakat dan bisa juga nafkah, ya, nafkah lainnya selain zakat. Infak atau nafkah itu ada dua, ada yang mafruḍah, ada yang tatawwu'. Ya, ada infak yang wajib yaitu zakat, dan ada infak yang sukarela. Ya, istilahnya infak juga dalam bahasa Indonesia. Infak, sedekah, ya, hibah, wakaf, itu bagian dari infak tatawwu', infak yang sukarela. Ya, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan pekan lalu ya. Oh, pertanyaan pekan lalu mungkin kaitannya disandingkannya as-salat dengan zakat, ya. Bahwa penafsiran sebagian ulama wa mimma razaqnahum yunfiqun di sini adalah zakat, ya. Dalilnya apa? Dalilnya karena di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandeng-gandengkan antara salat dengan zakat. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Kalau sudah disebut salat, disebut zakat. Di banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu kita dapatkan, ya. Sehingga wa mimma razaqnahum yunfiqun, yunfiqun di sini maksudnya adalah zakat. Itu kesimpulan sebagian ulama. Wa katsirum ma yuqrinullah, ini jawabannya. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan salat dengan infak. Dengan infak harta. Fa inna sholata haqqullah wa ibadatuhu. Karena sesungguhnya salat itu hak Allah. Ya. Dan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah yang paling utama, salat. Amalan ritual yang paling utama itu ya adalah salat. Ya. Wa hiya mustamilatun ala tauhidihi wa tsana alaihi, dan salat itu mencakup tauhid kepadanya, memujinya, memuliakannya, tunduk kepadanya, berdoa kepadanya, dan bertawakal hanya kepadanya. Ibadah, ya. Hakikat ibadah yaitu ibadah berkaitan dengan al-qasdu wat talab. Ya. Al-qasdu itu artinya niat. At-talab artinya permohonan. Hanya kita arahkan kepada Allah saja. Nah, itulah yang kita lakukan ketika kita sholat. Isinya al-qasdu wat talab. Ya. Diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian dalam sholat kita diajarkan untuk memohon kepadanya. Sholat itu sendiri secara bahasa artinya ad-du'a, ya kan? Secara harfiah sholat artinya doa, berdoa. Di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ya. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat yang dapat mensucikan diri dan harta mereka, dan doakanlah mereka, wa sholli alaihim inna sholataka, sesungguhnya doamu sakanul lahum, menjadi penenang, penentram buat mereka. Jadi sholat di situ artinya doa. Secara harfiah artinya doa. Namun para ulama mewanti-wanti kita, jangan terlalu sering kita menerjemahkan sholat dengan doa. Sholat ya sholat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Kenapa para ulama mewanti-wanti seperti itu? Karena ada sebagian orang yang kreatif untuk memberikan keraguan-raguan kepada umat Islam. Mereka mengajarkan sholat itu kan artinya doa. Ya sudah, berdoa aja sudah cukup, itu sholat.
Ngapain pakai takbir, pakai ruku ke masjid, ngapain? Di rumah saja. Kamu berdoa itu sudah sholat namanya. Ini kan bahaya. Ya. Ini racun kepada orang-orang awam yang tidak mengerti tentang syariat. Ya. Kemudian wal infaq huwal ihsan ilal makhluqin bin naf'il muta'addi ilaihim. Ya. Sedangkan infak adalah perbuatan baik, kebaikan untuk makhluk-makhluk yang lainnya, memberikan kemanfaatan kepada makhluk-makhluk lainnya yang berguna buat mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memadukan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ya, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat itu memang harus, ya, tapi jangan dilupakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kepada sesama pun kita harus berbuat baik. Di antaranya kalau kita punya kemampuan, kita sedekahkan sebagian harta yang kita miliki buat mereka. Sebagian ulama bahkan lebih umum lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, mengeluarkan sebagian apa yang kami karuniakan. Yang Allah karuniakan kepada kita tidak hanya harta kan. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan kepada kita tenaga, pikiran, ya, selain harta. Ketika kita berikan sebagian pemikiran kita yang bermanfaat untuk kemanfaatan orang lain, itu bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Ketika ada yang membantu orang lain dengan tenaganya, dengan sukarela, itu bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu. Jadi tidak melulu dalam bentuk harta. Sebagaimana juga sedekah. Sedekah tidak harus dalam bentuk harta. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Sedekah ya sedekah. Ya, tidak harus dalam bentuk harta. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memadukan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Hendaknya sikap yang seperti ini pula lah yang kita ejawantahkan dalam keseharian kita. Kita jangan terlalu, waktu kita jangan terlalu dominan hanya berhablum minallah dan menyepelekan, mengabaikan hablum minan nas. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya kesimpulan ya, harus pakai fakta-fakta dulu. Tapi karena waktu saya persingkat. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak butuh sholat kita. Gitu. Jadi itu masalahnya. Yang Allah inginkan sholat tetap ditegakkan, tapi hablum minan nas pun diperhatikan. Bahkan seharusnya hablum minallah seseorang, ya, dengan hablum minallah seseorang, kualitas hablum minan nasnya lama-kelamaan terkoreksi. Ya. Hubungan baik kita kepada sesama, kita bisa berbuat baik secara maksimal kepada sesama, seharusnya merupakan buah dari hablum minallah kita. Gitu. Itu yang benar gitu, yang ideal seperti itu. Ya, jadi ketika ada yang fokus hanya hablum minallah saja, bagus, nggak salah juga, ya. Tapi nggak ideal gitu. Ya. Yang ideal adalah yang Allah ajarkan, gitu kan? Yang Allah dan Rasulullah ajarkan itulah hal yang ideal yang harus kita terapkan. Ternyata ajaran Allah dan Rasulnya selalu dikait-kaitkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Wa aqimis sholata, hablum minallah kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu hablum minan nas. Jadi salat kita harus berbuah kepada hablum minan nas, tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, kita punya kekuatan dalam mencegah perbuatan keji dan kemungkaran karena hablum minallah kita berkualitas. Gitu.
yang membackup kita untuk mampu menghindari kemaksiatan adalah sholat kita, ya, tilawah kita, ya, dan amalan-amalan yang sifatnya hablum minallah, gitu. Itu yang memberikan kita kekuatan untuk berhablum minan nas. Konsepnya seperti itu seharusnya. Di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia sakiti tetangganya. Jadi iman, hablum minallah juga kan, ya, dikait-kaitkan dengan hubungan bertetangga. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia menghormati tamunya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Itu semua, ya, adalah amalan-amalan yang Rasulullah kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, itu artinya nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ibadah mahdoh kita harus berbuah kepada karakter, gitu. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Kita mau sholat, mau tidak sholat, mau puasa, mau tidak puasa, kemuliaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Kitalah yang akan rugi besar kalau kita tidak sholat. Allah nggak rugi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini milik Allah semua. Ya. Kita ini nggak ada apa-apanya, gitu. Ya. Jadi ini yang harus kita camkan kepada diri kita. Sholat kita, puasa kita harus berbuah kepada karakter. Ya. Alasannya apa? Itu tadi saya ulang lagi untuk ketiga kalinya. Karena Allah nggak butuh sholat kita. Untuk apa Allah? Sholat kita mau diapakan? Sebenarnya nggak ada. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari sholat kita. Kitalah yang banyak mengambil manfaat dari sholat-sholat kita. Seolah-olah Allah memaksa kita, menggiring kita supaya menjadi orang baik, gitu. Sementara kebaikan kita tidak menambah apapun untuk Allah. Ya. Jadi kita sengaja digiring untuk sholat itu supaya kita ini menjadi orang baik, gitu. Baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dengan sholat ini. Ya, begitu. Jadi kira-kira seperti inilah kesimpulannya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini fondasinya. Ayat pertama itu fondasinya iman. Ya. Terrefleksi dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallahnya wa yuqimunas shalah. Hablum minan nasnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu enggak sembarangan, gitu. Posisinya, letaknya ayat ini setelah ayat itu ada maksudnya, gitu. Disitulah asiknya kita belajar tafsir, itu di situ. Kita bisa mengotak-atik. Mengotak-atik di sini artinya menghubung-hubungkan, gitu. Karena Al-Quran ini wahyu dari Allah yang gak mungkin salah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gitu kan? Urutan ayat, urutan surat di dalam Al-Quran itu juga keinginan Allah semua. Allah lah yang menginginkan surat Al-Baqarah letaknya setelah surat Al-Fatihah. Allah lah yang menginginkan surat Al-Alaq yang isinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adanya di juz 30. Sementara yang terakhir diturunkan, katakanlah surat Al-Maidah, itu di juz yang kelima. Allah yang menginginkan itu. Nah, kalau pakai logika, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan itu pertama kali. Kenapa letaknya di juz 30? Bukan di awal Al-Quran.
Sementara al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sebagian ulama mengatakan itu, sebagian yang lain mengatakan ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu ayat yang terakhir yang Rasulullah terima, adanya di surat Al-Baqarah. Itu di bagian awal Al-Qur'an. Allah yang menginginkan itu. Dan semuanya itu urutannya dari surat pertama sampai surat ke-114 adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semakin sering kita belajar tafsir semakin asyik ya, karena sumber yang kita pelajari ini sumbernya dari Allah ya, urutannya itu baku, sangat baku. Ilmu yang paling tinggi kualitasnya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita hubung-hubungkan dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita perhatikan dua ayat setelahnya kok ada dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti hudan di sini hubungannya dengan ihdina. Itu bisa kita lakukan karena Al-Qur'an ini kata-katanya ini baku. Gitu. Nggak bisa diriwayatkan dengan maknanya, nggak bisa. Ya. Kita tidak bisa mengartikan Al-Quran sesuai dengan maknanya, nggak bisa. Kita harus sebutkan ayatnya. Gitu. Ya. Ya, jadi ini baru ayat 1 sampai ayat 3. Ya, ayat 1 alif lam mim ya. Ayat 2 dan 3, ayat 2 itu fondasinya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat ini masih ayat 2 ya. Dzalikal kitab ayat 2 ya. Ayat 3, di ayat 3-nya ada fondasi alladzina yu'minuna bil ghaibi dan kemudian hablum minallah wa yuqimunas shalah dan hablum minan nasnya wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Jadi ini kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Kalau kita ingin hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita baik, kita mantapkan fondasi yang ada dalam hati kita dalam bentuk keimanan. Iman dan takwa kita harus kita mantapkan supaya hablum minallah kita semakin baik, hablum minan nas kita pun semakin berkualitas. Ya. Ada ulama yang mengatakan kalau hubunganmu dengan sesama manusia buruk, hubunganmu dengan pasangan hidupmu itu buruk, coba koreksi hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu masalahnya. Ya. Seharusnya ketika hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita akan menjadi baik. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mengimani, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada apa yang diturunkan sebelummu dari kitab-kitab suci yang ada sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini adanya akhirat. Konteks ayat ini adalah kaum mukminin dari kalangan orang Arab dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dari pendapat Mujahid. Mujahid ini murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mujahid berkata, 4 ayat di awal surat Al-Baqarah adalah tentang sifat orang-orang yang beriman. 2 ayat tentang orang-orang kafir, ayat 6 dan 7, dan 13 ayat tentang orang-orang munafik. Ya, ini yang akan kita bicarakan di sesi berikutnya. Itu adalah pendapat Imam Mujahid ya. 20 ayat pertama terbagi 3. Ya. 4 ayat pertama alif lam mim enggak dihitung. Jadi 4 ayat pertama itu tentang orang-orang yang beriman. Kemudian 2 ayat berikutnya orang-orang kafir. Kemudian 13 ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Beliau menambahkan, fahadil ayatul arba'amatun fi kulli mu'min ittasafa biha min arabi wa ajami wa kitabi min insi wa jinni. Ya, 4 ayat ini, ayat 1 sampai 4 yang sedang kita bicarakan ini, ya, umum sifatnya mencakup setiap mukmin.
setiap manusia yang punya sifat-sifat yang ada di ayat kedua, ketiga, sampai ayat keempat ini. Baik dia orang Arab atau orang bukan Arab. Ya. Ahlul kitab atau bukan ahlul kitab, atau kita, orang yang beriman atau ahlul kitab. Manusia ataupun jin. Ya. Walaisa tasihhu wahidatun min hadhihi sifat bidunil ukhra. Sifat-sifat ini tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa hanya iman saja, sholat tidak bisa imannya enggak, sholatnya iya, enggak bisa. Semuanya harus terterapkan dalam diri setiap mukmin. Bal kullu wahidatin mustalzimatun lil ukhra wa syartun ma'aha. Ya, jadi iman konsekuensinya adalah sholat, infak. Ya. Kalau mau sholat kita diterima, landasannya harus iman. Dan konsekuensinya hablum minannasnya harus baik. Gambarannya ada pada infak. Begitu. Ya. Itu yang dimaksud kullu wahidatin multazimatun lil ukhra. Fala yasihul iman bil ghaib wa iqamus shalah wa zakah illa ma'al iman bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sah iman kita kepada yang gaib, sholat kita, zakat kita, tanpa keimanan kita terhadap kitab suci. Nggak sah. Gitu. Iman yang 6, rukun iman yang 6 itu harus komplit kita imani semua. Ya, tidak bisa kita pilah-pilah. Yang ini saja yang kita imani, yang ini tidak, nggak bisa. Ya, yang semuanya itu saling berkaitan. Termasuk wal iqan bil akhirah, yakin kepada akhirat, ini juga mutlak. Atau rukun iman lah, rukun iman yang ke-6 itu nggak bisa dipisahkan. Semuanya harus kita yakini. Kama anna hadza la yasihu illa bidzaka wa qad amara Allah taala lil mu'minin bidzalika. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Tidak memilah-milah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan, khususnya iman dan Islam. Rukun iman dan rukun Islam ini jangan dipilah-pilah, semuanya harus diambil. Ya, karena setiap rukun iman dan juga rukun Islam, dia akan mempunyai konsekuensi kepada yang lainnya gitu. Ya, nggak bisa dipisah-pisahkan antara sholat dengan zakat. Sholat mau, zakat nggak mau, nggak bisa. Di zaman Abu Bakar Siddiq, yang sholat tapi nggak mau zakat diperangi. Ya, sampai ada 70 orang sahabat yang syahid dalam peperangan itu. Yang diperangi siapa? Yang nggak mau menunaikan zakat. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mereka sudah ucapkan. Sholat pun mereka tunaikan. Hanya satu, mereka nggak mau zakat. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nggak bisa dipilah-pilah. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Mujahid tadi. Ya. 20 ayat pertama terbagi 3. Ayat 1 tepatnya ayat 2 sampai 5 tentang al-muttaqun al-mu'minun. Ayat 6 dan 7 tentang al-kafirun. Ayat 8 sampai 20 tentang al-munafiqun. Ya. Jadi manusia sepanjang masa hanya terdiri dari 3 kelompok ini saja, 3 tipe ini saja. Tidak ada tipe yang keempat. Tipenya cuma 3. Semoga kita masuk tipe yang pertama. Amin. Ya. Kalau kafirun, naudzubillah lah. Ini yang murtad berarti. Ya. Kalau munafikun, bagaimana kalau munafikun? Ada peluang begitu kalau munafikun. Ya. Rasulullah sudah mengatakan, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara cenderung bohong. Ya, sampai kita sudah bisa menerka. Ini ngomong pasti bohong gitu. Itu munafik, ya. Saking seringnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji pasti dia mengingkari. Menyalahi janjinya. Setiap kali janji-janji sudah bisa kita tangkap kan? Pasti. Ini pasti disalahi janjinya, pasti ingkar janji.
ternyata benar, itu munafik. Tapi kalau cuma janji sekali diingkari, nah itu belum munafik semoga. Sudah munafik kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan. Suka janji, setiap janji pasti tidak dipenuhi. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, berkhianat. Itu tanda orang munafik. Nah, di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan tanda-tanda lainnya dari ayat 8 sampai ayat ke-20. Ya. Kemudian ada lagi nanti di surat-surat yang lain, bahkan ada surat munafikun. Jadi ada surat munafikun, ada surat kafirun, ada surat mukminun. Gitu. Ya, semuanya ada. Ya. Dan tidak ada tipe yang keempat, itu yang kita garis bawahi. Tidak ada tipe yang keempat. Berarti kita, ancaman kita, tantangan kita adalah kemunafikan. Ya. Kita ingin murni sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Ya, hijau, jangan ada abu-abunya. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerinci. Kalau kita lihat komposisinya, 4 ayat tentang orang yang beriman, 2 ayat saja tentang kafirun, 13 ayat tentang munafikun. Komposisinya jauh sekali. Ya, 13 untuk munafik, kafir cuma 2, mukminun 4. Dia berada di tengah-tengah antara 2 dengan 13. Dan selamanya orang-orang yang beriman itu moderat, berada di tengah. Jadi jangan ajari umat Islam untuk berlaku moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, umat yang moderat. Allah yang mengatakan dan menjamin itu kepada kita semua. Jadi jangan ajari umat Islam untuk moderat. Karena ajaran Islam itu pasti moderat. Yang tidak moderat itu adalah aliran sesat. Ya. Yang parsial dalam melaksanakan ajaran Islam dan meyakininya, itu yang akan berakhir kepada ekstremisme. Allah uraikan sifat-sifat munafik di dalam Al-Quran supaya pertama kita bisa mendeteksi sifat-sifat kemunafikan itu di dalam diri kita, jangan sampai itu ada. Kedua, untuk mendeteksi manusia-manusia di sekitar kita apakah punya sifat itu atau tidak. Itu yang harus kita gunakan, ya, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini. Ya, yang paling utama adalah untuk diri kita. Jangan sampai justru kitanya sendiri yang ada abu-abunya. Gitu. Sementara kita suka menuding orang-orang di luar sana sebagai terindikasi munafik, padahal sebagian dari sifat kemunafikan itu ada pada diri kita. Na'udzubillah. Ya, hendaknya tidak seperti itu. Ini 2 slide lagi nggak apa-apa ya, kita tuntaskan. Ya, 2 slide lagi. Kemudian ayat kelima, ulaika, yaitu orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas, yaitu beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan infak dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya dan Rasul sebelumnya, serta meyakini adanya kehidupan akhirat. Dan semua itu mengharuskan mereka bersiap diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan semua yang diharamkannya. Jadi kata kuncinya di sini adalah takwa. Takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Al-Qur'an fungsinya adalah untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di antara sifat-sifatnya Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini, menegakkan sholat, menunaikan zakat atau berinfak, kemudian beriman kepada kitab-kitab suci, Al-Quran dan kitab suci lainnya, dan meyakini adanya akhirat. Kalau itu sudah terpenuhi,
Ulaika, mereka itu yang punya sifat-sifat seperti itu. Jadi kata ulaika di dalam Al-Quran adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, yang bisa terdiri dari beberapa poin, ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan seterusnya. Ulaika, mereka itu ala hudam mir rabbihim. Maksudnya mereka senantiasa mendapat pancaran cahaya, penjelasan serta petunjuk dari Allah, ya. Kita perhatikan struktur kalimatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala artinya di atas, hudan artinya petunjuk, min artinya dari, rabbihim artinya Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Di struktur kalimat ini tidak ada kata kerjanya, tidak ada fiilnya di sini. Ini kata antara isim dengan huruf saja. Ala dan min ini huruf. Hudan dan rabbihim ini isim. Nah, dalam ilmu nahwu, dalam ilmu balaghah, kalau ada kalimat dalam bahasa Arab terdiri hanya dari isim dan huruf saja atau isim saja, namanya jumlah khobariyah. Sisi takkidnya, sisi penegasannya itu sangat kental. Beda dengan jumlah fi'liyah, kalimat yang terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fa'il, subjek. Ulaika yahdihim rabbuhum misalnya. Mereka itu Allah beri mereka petunjuk. Dengan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Yang kedua inilah yang lebih mantap gitu, penegasannya. Ya. Nah, ini juga yang tidak ada habis-habisnya diulas oleh para ulama kita. Ya, dasar Al-Quran yang dibahas itu dari seluruh sisi. Sampai sisi hurufnya saja itu ada maksudnya, ada uraiannya. Dari sisi bunyinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya-nya pakai tasdid. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Mantap kita ketika membacanya. Gitu. Ya. Jadi dari sisi suaranya saja, bunyinya itu ada kekuatan di sana. Ya, itulah Al-Quran. Ya. Jadi bukan hanya dari sisi tafsirnya, maknanya bukan. Sampai dari hurufnya, suaranya itu semua ada fungsinya. Ya, Allah letakkan kata-kata itu pada posisinya yang sangat kuat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, ini menggambarkan kekokohan. Kalau sifat-sifat yang sebelumnya, yu'minuna bil ghaib dan seterusnya itu kita pegang, kita akan mendapatkan apa yang Allah jamin. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang selamat dari kejahatan yang mereka jauhi. Artinya benar-benar bertakwa. Takwa dalam arti yang sebenarnya. Gitu. Tapi kita perhatikan ujung ayat ini, muflihun. Muflihun akar katanya fa lam ha. Bentuk tunggalnya muflih, artinya orang yang beruntung. Falah artinya keberuntungan, kejayaan, kesuksesan. Hayya 'alal falah dalam lafaz azan. Ya, artinya keberuntungan, kejayaan, kesuksesan. Kata lain yang berakar kata yang sama adalah fallah, artinya petani. Ya, jadi muazzinnya hati-hati, jangan hayya 'alal fallah. Kalau ungkapannya hayya 'alal fallah ngajak ke sawah itu. Bukan ngajak sholat. Ya. Ini ada etnis tertentu yang kalau mengucapkan huruf L atau lam itu selalu ditasdidkan.
Nah, itu hati-hati kalau sedang azan. Ya. Ada makna yang tersirat di sana. Antara falah dengan fallah, apa hubungannya? Falah artinya kejayaan. Fallah artinya petani. Ada makna yang tersirat di sana bahwa untuk mencapai falah, kejayaan atau sifat takwa dalam konteks penggalan ayat-ayat ini, seorang mukmin harus berusaha gigih sebagaimana seorang petani. Jika ingin mendapatkan hasil panen yang maksimal, memilih benih yang unggul, menggemburkan tanah, merawat dan menjaganya dari di bawah terik matahari atau rintik hujan. Jadi nggak gampang juga. Untuk bertakwa tantangannya besar dan berat. Harus kita hadapi. Ya. Kalau kita berhasil menghadapinya, ulaika humul muflihun. Ya, mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sukses. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan. Ayat 1 sampai 5 alhamdulillah sudah tuntas. Ya, di pertemuan berikutnya tahun depan insyaallah ya, kita akan melanjutkan ayat ke-6 dan seterusnya. Sudah 6:30 ya. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi tahun depan insyaallah. Semoga panjang umur dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pandemi ini juga segera Allah angkat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.